Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama 3 rekan saya akan mempresentasikan sebuah judul negara hukum dari mata kuliah ilmu negara dengan dosen pembimbing Ahmad Saifuddin. Anggota kami yaitu Salsa Devi Sisti Alifianti, yang kedua Muhammad Jibrit Haq, Ahmad Fatih Ramadan, dan yang terakhir saya sendiri Derajat Samudra Pangestu. Subbab pembahasan yang akan kita bahas yakni hakikat negara hukum, unsur-unsur negara hukum dan negara konstitusional, dan negara hukum klasik dan modern. Untuk hakikat negara hukum, Daud Busro dan Abu Bakar Busro mengemukakan negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Rumusan ini disebut Burkens sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Menurut R. Joko Sutomo mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum dalam arti Rechtsstaat atau Badan Hukum Republik. Jadi, hakikat negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum untuk menjamin kedaulatan dan melindungi rakyatnya. Unsur-unsur negara hukum. Yang pertama, menjunjung tinggi hukum. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi prosedural untuk mempertahankannya. Dan yang keempat, dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Salsa. Kemudian negara hukum dan negara konstitusional. Negara hukum, yaitu pemikiran tentang negara hukum muncul sekitar abad ke-19, yakni dengan kemunculan konsep Rechtsstaat dari Friedrich Julius Stahl dan konsep the rule of law dari AVBC. Gagasan negara hukum yang muncul pada abad 19 itu bertolak dari semangat liberalisme dan individualisme yang sangat menjunjung tinggi hak individu. Dengan kata lain, gagasan negara hukum yang muncul pada abad ini didorong oleh keinginan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dengan cara membatasi kekuasaan raja yang mutlak. Perkembangan pemahaman terhadap negara hukum juga terjadi pada abad ke-20. Negara hukum dalam arti formal sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, Najwa State mulai berubah dan bergeser menjadi welfare state, yakni negara yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat atau dikenal dengan verzoning state atau modern state. Pada abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, diskursus tentang negara hukum ini paling banyak menyita perhatian. Menurut Budiono, pada babak sejarah sekarang adalah sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Kehadiran negara hukum yang bersifat demokratis dan mengusahakan keadilan sosial dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Seorang filsuf Belanda mengemukakan ada 4 unsur utama dari negara hukum. Yang pertama, adanya kepastian hukum. Kedua, asas persamaan. Ketiga, asas demokrasi. Dan keempat, asas pemerintah untuk rakyat. Dalam rumusan Stahl, suatu negara dikategorikan sebagai negara hukum jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Adanya pengakuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia, dan untuk melindungi hak asasi tersebut, maka penyelenggara negara harus berdasarkan teori trias politika. Kemudian pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan atas undang-undang, Wetmatigheidswet, Destur, dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang tapi masih melanggar hak asasi akibat campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga negara, maka harus ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Sedangkan dalam rumusan AVDC
Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, supremacy of the law, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, absence of arbitrary power. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, equality before the law. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar, serta keputusan-keputusan pengadilan. Konsepsi negara hukum mengalami modifikasi dan penyempurnaan sehingga unsur-unsurnya dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini. Yang pertama, sistem pemerintahan negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Yang keenam, adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Berdasarkan konsepsi di atas, maka dalam negara hukum, hukumlah yang merupakan pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat. Kemudian untuk negara konstitusional akan dibawakan oleh Mas Fati. Padanya dipersilakan. Negara konstitusional memiliki konstitusi setiap negara mempunyai undang-undang dasar. Konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Dengan didirikannya negara dan konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Carl Schmitt dalam bukunya yang berjudul Verfassung membagi konstitusi dalam 4 pengertian. Pengertian ini mencakup 4 sub-pengertian, yaitu 1. Konstitusi sebagai satu organisasi negara. 2. Konstitusi sebagai bentuk negara baik demokrasi ataupun monarki. 3. Konstitusi sebagai faktor imigrasi dan konstitusi sebagai norma hukum dasar negara. 2. Konstitusi dalam arti relatif. Dalam pengertian ini mencakup 2 hal. 1. Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin tidak dilanggar oleh penguasa dan konstitusi dalam arti formil atau konstitusi tertulis. Ketiga, konstitusi dalam arti positif yang mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi tentang sifat yang bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh negara. Tujuan konstitusi negara. 1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. 3. Menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Fungsi konstitusi negara. 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, serta center of ceremony. Yang ketujuh, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup
bidang sosial ekonomi. Yang terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat atau social engineering atau social reform. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh atau 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD 1949 atau Konstitusi RIS. UUD RIS terdiri dari atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku UUD 1945. Kelima, khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan bagian 1. UUD 1945 sebelum perubahan. 2. UUD 1945 sesudah perubahan, yaitu 1999, 2000, 2001, sampai 2002. Yang ketiga, UUD hasil perubahan disebut UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya ialah negara hukum klasik dan modern. Negara hukum klasik atau liberal, yaitu negara hukum dalam arti kata sempit, yang tugasnya sesuai dengan jiwa zaman liberal, yang tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas laissez-faire, laissez-aller. Negara tipe ini hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga secara sindiran biasa disebut satpam, atau lebih halus sebagai negara polisi, jaga malam, atau Nachtwacht-Staat. Tipe negara ini biasa juga disebut dengan negara klasik. Negara hukum modern atau material. Pada tipe negara hukum material atau biasa juga disebut dengan negara hukum substansial, penyelenggaraan pemerintah negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Tipe negara hukum material ini juga bisa disebut sebagai negara hukum modern atau biasa pula disebut sebagai negara dengan tipe welfare state modern, di mana negara dituntut secara etis dan moral untuk berperan luas untuk terwujudnya kepentingan masyarakat dalam arti kata seluas-luasnya demi hukum dan keadilan. Pemerintahan negara pada tipe ini bertugas untuk menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu kata keamanan sosial di segala lapangan masyarakat. Pemerintah mempunyai tugas yang sangat luas, yakni menyelenggarakan kepentingan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Fatih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya dan kelompok kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.